Seperti yang Lutz duga, aku demam sembari terbaring di tempat tidur. Itu adalah demam ringan yang lahir dari kelelahan, jadi bagian terburuknya hanyalah tubuhku yang terasa berat. Itu tidak seperti panas yang melahap yang hampir memakanku hidup-hidup, jadi mungkin akan membaik setelah sedikit istirahat. Atau begitulah yang aku pikirkan, sebelum akhirnya 3 hari penuh berlalu. Aku mulai kesal dengan demam yang tak kunjung berakhir, tapi aku hanya akan diomeli jika aku meninggalkan tempat tidur, jadi aku tidak punya pilihan selain tetap berbaring meskipun merasa pusing karena terlalu banyak tidur. Aku sangat bosan. Itu adalah hari babi. Tidak seperti tahun lalu, keluargaku cukup mempercayaiku untuk meninggalkanku sendirian di rumah, jadi mereka pergi pagi-pagi buta tanpaku. Mereka meninggalkan sandwich untuk makan siang dan segelas air di samping tempat tidur, jadi aku tidak kelaparan atau kehausan. Aku bisa bangun dari tempat tidur jika aku mau, tapi aku tahu itu hanya akan membuat demam bertahan lebih lama, jadi satu-satunya pilihanku yang sebenarnya adalah tetap diam di tempat tidur. Tapi tanpa siapapun untuk diajak bicara, aku sangat bosan. Aku berharap aku punya buku. Meskipun aku memiliki banyak kertas gagal uji yang tergeletak di sekitar, aku tidak mendapat kesempatan untuk melakukan apapun dengannya, jadi itu hanya dikemas di bagian bawah kotak kayu tempat aku meletakkan pakaianku. Alasannya, kami benar-benar sibuk sejak menyelesaikan kertas percobaan, dan aku ingin meluangkan waktu dengan buku pertamaku sehingga akan sebaik mungkin. Namun yang paling penting, kertas itu eksperimental dan dengan demikian sangat bervariasi dalam kualitas, ukuran, dan sebagainya. Aku memiliki kertas yang mendekati sempurna dan kertas yang sangat buruk sehingga akan berantakan jika aku mengambilnya terlalu cepat. Beberapa kertas sangat rapuh dan tipis sehingga aku dapat melihatnya. Beberapa kertas sangat keras sehingga akan retak jika aku memegangnya terlalu keras. Akan mudah untuk hanya menggunakan kertas yang sedikit robek saat kami mengupasnya dari papan pengering, tetapi memiliki lubang besar di dalamnya dan agak sulit bagi aku untuk memotong hanya bagian yang dapat digunakan dengan pisau. Aku berharap aku memiliki 2 bilah tipis dan tajam yang dapat digunakan seperti gunting. Membuat buku dengan kertas seperti ini akan memakan banyak waktu. Tampaknya musim dingin ini akan menjadi musim yang sibuk bagiku. Oh. Itu mengingatkanku, itu bukan buku, tapi Beno memberiku papan kayu untuk dibaca. Aku ingat Beno memberikan papan kayu padaku dan menyuruhku membacanya setelah sampai di rumah. Membaca sambil di tempat tidur tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Aku turun dari tempat tidur, membuka kotak berisi pakaianku, dan mengambil papan kayu seukuran kertas A4 dari tas jinjingku. Aku kemudian membacanya sambil berbaring di tempat tidur. Ini adalah kurikulum untuk melatih murid baru. Di papan itu tertulis hal-hal penting yang harus dipelajari oleh seorang magang yang baru direkrut. Jika dipecah menjadi 6 bagian besar, akan terlihat seperti ini. Kuasai salam setempat dan cara berbusana yang baik. Mampu menulis alfabet dan semua angka. Mengetahui cara menggunakan kalkulator. Memiliki pemahaman logis tentang cara menghitung uang. Hafalkan produk yang dijual toko kami. Hafalkan nama-nama pemasok kami. Dari semua ini, kupikir satu-satunya hal yang bisa kita pelajari bersama selama musim dingin adalah menulis, matematika, dan menghitung uang. Aku pikir setiap magang harus mempelajari 2 hal terakhir itu, jadi itu pasti bukan menjadi prioritas kami, gumamku pada diri sendiri sambil menyiapkan rencana studi musim dingin. Sekarang, aku bertanya-tanya berapa banyak abjad dan angka yang dihafal Lutz. Sekarang, mudah lupa jika kau tidak memakainya setelah pertama kali mempelajarinya. Begitu aku memastikan seberapa banyak yang dia tahu, aku bisa mulai mengajarinya lagi mulai dari apa yang dia lupakan. Mungkin alih-alih menggunakan contoh kalimat, aku bisa mengajarinya menulis pesanan suplai dan surat permohonan pertemuan. Itu akan melibatkan kata-kata yang akan dia gunakan untuk bekerja, jadi tidak ada salahnya mempelajarinya sekarang. Jujur, sebagian besar, aku juga hanya tahu kata-kata yang terkait dengan pekerjaan. Di dunia ini tidak ada kamus dan aku telah belajar baca tulis dari Otto, seseorang yang coba melatihku menjadi asisten akuntannya, Beno, seorang pedagang, dan Mark, tangan kanan sang pedagang. Berkat mereka, aku telah belajar banyak kata-kata praktis yang berhubungan dengan bisnis dan sejenisnya.
Tapi aku tidak tahu banyak kata kerja dan kata benda yang umum dipakai. Aku tahu cara menambah dan mengurangi dengan kalkulator, tapi aku harus bertanya kepada Mark bagaimana cara mengalihkan dan membagi. Aku bisa mengajari Lutz matematika melalui menulis di papanku, tetapi aku juga perlu belajar menggunakan kalkulator jika aku tidak ingin menonjol di antara murid-murid lainnya. Jika memungkinkan, aku ingin mampu melakukan semua yang orang lain lakukan. Aku ingin mengajari Lutz matematika sekolah dasar hingga kelas 3, tetapi itu akan sulit tanpa buku teks atau lembar kerja. Aku harus memprioritaskan mengajarinya menghitung angka dan mengubah angka menjadi satuan uang, dimulai dengan pelajaran menyeluruh tentang penjumlahan dan pengurangan satu digit. Setelah itu selesai, aku dapat melanjutkan untuk coba membuatnya setidaknya memahami konsep perkalian dan pembagian, yang kubutuhkan mungkin lebih dari musim dingin ini untuk menyelesaikannya. Normalnya, mengajar matematika selama 3 tahun dalam satu musim dingin sedikit berlebihan, bahkan meski dengan memotong lemak dan berfokus pada hal-hal inti. Aku menghela napas dan merasakan panas dalam diriku bergerak. Merasakan tekanan dari panas yang melahap yang mencoba memaksa keluar, aku mengencangkan pelipisku dan menggertakkan gigiku. Memotong lemak maksudnya memangkas sesuatu yang tidak perlu. Enyahlah, aku tidak memanggilmu. Aku mendorongnya ke dalam diriku, memvisualisasikan penutup yang dimasukkan ke dalam panci, dan kembali menghela nafas. Itu tidak berlangsung lama, tetapi menekan panas yang melahap telah membuatku lapar. Aku mengambil sandwich yang disiapkan keluargaku untukku dan menggigitnya besar-besar, mengunyah sambil berpikir tentang berbusana dengan baik dan menyapa pelanggan. Kategori ini adalah problem terbesar bagiku. Berbusana dengan baik, dan kenali salam setempat. Aku tidak tahu seberapa baik mereka ingin melihat busana kami, dan baik aku maupun Lutz tidak tahu jenis frasa spesifik apa yang digunakan pedagang saat menyapa satu sama lain, pelanggan, dan sebagainya. Aku tahu dari melihat karyawan Beno dan mereka yang berada di lantai 3 guild dagang bahwa kami harus membeli pakaian baru untuk bekerja. Tetapi aku harus memeriksa bersama Beno untuk melihat seberapa mahal pakaian itu. Dia juga harus memberitahu kami tentang salam. Aku tahu di dunia ini tidak memiliki kebiasaan menundukkan kepala, tapi aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sampai sekarang aku baru saja menggertak dengan senyuman. Yang berarti, sepertinya Beno atau Guildmaster tidak bertukar salam khusus. Aku mulai tertidur sambil melihat papan yang diberikan Beno kepadaku, dan ketika aku membuka mata, keluargaku ada di rumah dan membawa daging babi sembelihan ke ruang penyimpanan musim dingin kami. Selamat datang kembali. Kamu sudah bangun. Bagaimana demammu? Sudah turun, kurasa. Aku merasa cukup baik setelah bangun tidur, jadi aku bisa berasumsi bahwa demamku sudah turun. Besok mungkin akan dihabiskan di dalam rumah untuk menguji air, tetapi setelah itu aku akhirnya bebas. Sehari berlalu, Lutz, memakai keranjang pemulung di punggung, datang mengunjungiku sebelum pergi ke hutan. Kami tidak bisa berbicara lama, meskipun aku merasa lebih baik, karena aku harus tetap di tempat tidur untuk memastikan aku akan pulih, tetapi aku tetap sangat senang saat melihatnya. Hei, Main. Kudengar demammu sudah turun. Tuuli memberitahuku saat kami bertemu di lantai bawah. Tadi malam turun. Setelah 1 hari istirahat, aku seharusnya bisa berjalan-jalan. Baik, aku khawatir, sudah lama sejak kau terjebak di tempat tidur selama itu. Baik Lutz dan keluargaku menjadi sangat khawatir tentangku karenanya. Memang, sudah lama sejak demamku berlangsung selama beberapa hari. Kudengar kau juga tidak bisa pergi melihat penyembelihan babi tahun ini. Aku tidak bisa menahannya di musim ini. Aku sudah lebih terbiasa melihat hewan disembelih, tetapi aku tidak menganggap hari babi sebagai hari libur yang menyenangkan seperti yang keluargaku rasakan. Sebenarnya, aku pikir itu cukup beruntung bahwa itu datang dan pergi ketika aku sakit di tempat tidur. Aku melihat papan yang diberikan Beno kepada kami tempo hari dan membuat rencana studi untuk kami. Apa menurutmu kita bisa pergi ke tempat Beno besok? Aku ingin mengembalikan papan dan membeli kalkulator. Oh ya, lagi pula, apa yang tertulis di atasnya? Lutz tertarik dan mencondongkan tubuh ke depan, mengingat bahwa Beno meminjamkan kami papan. Dia siap menyimak. Ini tentang apa yang dipelajari murid-muridnya. Berapa banyak huruf dan angka yang kamu ingat?
Semua yang telah diajarkan kepadaku. Dia menjawab, seolah-olah itu benar-benar normal. Aku sangat terkejut hingga mataku terbelalak. Apa? Sungguh, kamu tidak melupakannya meskipun kamu tidak pernah menggunakannya. Aku tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk mempelajari hal semacam itu, dan aku tidak ingin melupakan apa yang sudah aku ketahui, jadi aku menulisnya di tanah dengan jariku untuk berlatih. Setelah kau mencarikan batu tulis untukku, aku mulai berlatih dengannya. Wow, Lutz, bagus sekali. Kerja bagus, cerdas. Lutz adalah pekerja yang lebih keras dari yang aku bayangkan. Atau mungkin perspektifku hanya bias oleh pendidikanku di mana sekolah umum adalah hal yang alami dan aku dapat dengan mudah mendapatkan informasi apapun yang aku inginkan. Tidak ada titik dalam hidupku yang aku khawatirkan untuk melupakan sesuatu. Jika aku lupa, aku bisa membaca buku. Aku bisa mempelajari kembali apa saja selama aku ingat buku tempat aku membaca tentangnya. Tidak perlu menghafal setiap hal kecil. Aku tidak terlalu hebat. Kau jauh lebih mengesankan dariku, Main. Kau dapat membaca semua angka besar itu. Oke, kalau begitu aku akan mengajarimu cara membaca angka besar. Ambil batu tulis itu, oke. 1, 10, 100, 1000, 10.000, aku mengajarinya kata-kata angka yang semakin besar. Dia bisa membaca hingga 100 dengan mudah karena angka-angka itu digunakan luas di pasar, tapi sisanya adalah misteri baginya. Aku menunjuk ke batu tulis, menghitung sepanjang faktor 10, dan Lutz segera bergabung bersamaku. Setelah aku periksa setiap unit beberapa kali, aku menulis nomor acak di papan. Oke, waktunya kuis. Bagaimana kau akan menulis 612.413? Itu 1, 10, ratus, ribu, 10.000, 100.000, juta, 10 juta. Jadi, Lutz melipat tangan dengan tatapan cukup serius, dan sebelum aku menyadarinya, dia bisa menghitung hingga 10 juta. Dia bisa fokus lebih keras atau mungkin memiliki ingatan yang lebih baik daripada rata-rata manusia, tapi bagaimanapun, dia lebih pintar dari yang aku perkirakan. Dia mungkin akan belajar banyak selama musim dingin. Jika ia jadi pintar, aku akan kehilangan satu keuntungan yang kumiliki darinya. Aku pikir, hatiku semakin tertekan, seketika itu tiba-tiba Tuli pulang dengan membawa seember air. Tunggu, Lutz, bukankah kamu pergi ke hutan? Anak-anak lain sudah pergi. Wow, maaf Main, aku harus pergi. Terima kasih sudah mengajariku. Lutz segera bangkit berdiri dan lari. Dengan kecepatannya, dia mungkin akan menyusul anak-anak lain sebelum mereka mencapai gerbang. Aku melambai saat dia pergi. Hari berlalu, dan orang tuaku mengizinkanku pergi keluar, jadi Lutz dan aku pergi menemui Beno sore hari itu, waktu di mana dia paling tidak sibuk. Pintu ditutup dan seorang penjaga berdiri di depannya. Kurasa ini masih istirahat siang. Ingin kembali ke pelataran dan duduk-duduk dulu. Berdiri terlalu lama tidak akan ada gunanya bagimu. Boleh. Aku pikir aku harus mencoba untuk duduk lebih sering hari ini. Kami mulai menghabiskan waktu dengan bicara, tetapi penjaga itu mengenali kami saat itu dan memberi isyarat pada kami untuk maju. Aku akan bertanya pada bos apakah aku bisa membiarkan kalian berdua masuk. Tolong tunggu di sini sebentar. Terima kasih. Penjaga itu masuk ke toko, lalu kembali dalam sekejap dan membukakan pintu lebar-lebar untuk kami. Dia menuntun kami melewati toko yang remang-remang, digelapkan oleh tirai tertutup yang menghalangi sinar matahari, dan membukakan pintu ke ruang bagian dalam. Ruangan itu terang berkat jendela yang terbuka dan api yang cukup besar di perapian. Beno, yang tampaknya telah bekerja, menyisihkan pena dan tinta untuk berdiri. Sudah baikan, Main. Kami datang untuk mengembalikan papan. Apakah kau keberatan jika aku mengajukan beberapa pertanyaan tentang itu? Well, tanyakan saja. Aku juga punya sesuatu untuk dibicarakan, tapi kamu bisa mulai dulu, kata Beno, mengarahkan kami ke meja yang sama seperti biasanya. Terima kasih telah meminjamkannya padaku. Dengan menggunakannya, aku berhasil menyusun rencana studi kami. Oh, tapi ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan. Aku tahu bahwa kami perlu berbusana bagus, tetapi apa yang secara khusus kau maksudkan dengan bagus? Juga, kami berdua tidak tahu apakah pedagang memiliki sapaan khusus dan semacamnya yang mereka gunakan. Beno mengangguk dan menatap kami.
Pada dasarnya, kalian berdua tidak terlihat terlalu lusuh meskipun orang biasa yang tinggal di dekat gerbang selatan, jadi kalian hanya memerlukan setelan kerja dan sepatu baru. Kau akan dapat membeli semua yang kau butuhkan dengan sekitar 10 perak kecil, jadi jika sekarang kau mulai menabung, kau akan memiliki cukup uang untuk itu pada musim panas. 10 perak kecil, untung aku meniru main dan menghemat uangku, gumam Lutz, tampak bingung. Semua pakaian Lutz adalah buatan tangan yang dijahit oleh ibunya sendiri, jadi mungkin mengejutkan baginya untuk mendengar bahwa dia harus membayar minimal 10 perak kecil hanya untuk pakaian dan sepatu. Itu juga mengejutkan bagiku, tapi aku tahu bahwa pakaian di sini tidak diproduksi secara massal, jadi kupikir pakaian pesanan akan menjadi barang mahal. Dan meskipun mahal, kami akan mampu membelinya jika kami bekerja keras dan membuat cukup kertas pada musim semi. Di lain sisi, kalian harus mengolah kata saat kau bicara dengan orang, Lutz. Jika kau tidak belajar berinteraksi lebih sopan seperti main, aku takkan membiarkanmu berinteraksi dengan pelanggan, kata Beno, membuat Lutz membeku. Sulit untuk belajar tutur kata santun tanpa orang-orang di sekitar yang menggunakannya. Aku mencoba memikirkan siapa yang memiliki tutur kata paling santun dari siapapun yang dikenal Lutz. Aku pikir kau bisa belajar banyak dari cara Mark berbicara. Rasanya agak aneh. Aku bisa membayangkan bahwa mengubah caramu berbicara bisa terasa sedikit tidak nyaman dan aneh, seperti mengubah kepribadianmu sendiri. Tapi jika dia tidak melakukan itu, dia tidak akan diizinkan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Apalagi di toko seperti toko Beno yang semakin menggeser demografinya ke arah kaum bangsawan. Berinteraksi dengan kalangan bangsawan memaksa seseorang untuk berpakaian dengan baik, berbicara dengan baik, dan menjunjung tinggi sopan santun. Jangan khawatir, kau dapat melakukannya jika kau mencoba. Beno sangat kasar dan kejam saat bersama kita, tapi dia sangat sopan dengan pelanggan, jadi yang harus kau lakukan adalah belajar mengubah posisi berdasarkan siapa yang kau ajak bicara. Beno tidak terlalu sopan bahkan dengan ketua guild dagang, tapi aku tahu dia bisa melakukannya jika dia mau. Kalau tidak, dia tidak akan sampai sesukses ini sebagai pedagang. Kau tidak perlu bersikap sopan saat bersamaku atau keluarga atau siapapun seperti itu. Dan kau pernah mendengarku berbicara dengan berbeda ketika aku bersama Beno, Guildmaster, dan sebagainya, bukan? Apa menurutmu aku terdengar aneh? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, well, kau berbicara dengan sangat normal sehingga aku tidak pernah berpikir itu aneh. Jika kau berubah seketika, sama sekali tidak ada yang akan benar-benar sadar bahwa kau berubah. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Jadi, bagaimana kalau kau belajar bagaimana Mark berbicara dan menirunya saat kau sedang bekerja? Kau bisa mulai dengan mengatakan tuan, nyonya, dan seterusnya. Aku menawarkan beberapa contoh dan Lutz mengangguk. Baik, yes sir. Tidak, sir itu untuk laki-laki, bukan perempuan. Hahaha. Beno, yang mendengarkan percakapan kami, tertawa terbahak-bahak dan memukul meja sambil menahan tawa. Air mata terbentuk di matanya dan dia memegangi perut sambil tertawa seperti orang bodoh. Hahaha, aku tidak tahu seberapa jauh kamu akan bersamanya selama musim dingin, tapi hei, semoga berhasil. Aku memelototi Beno, dan dia bahkan tidak bergeming. Aku mengepalkan tinjuku dan bersumpah dengan tekad kuat bahwa aku akan membuat Lutz berbicara dengan santun dalam waktu singkat. Yang mengingatkanku untuk bertanya tentang sesuatu. Oh, benar. Beno, ya, aku ingin kalkulator untuk kita pelajari. Kami tidak akan pernah terbiasa menggunakannya tanpa latihan. Jari-jari Mark menari-nari saat dia memakai kalkulator, bergerak cepat tanpa jeda saat memainkan pikirannya tanpa satu pun halangan atau kesalahan. Kami mungkin tidak akan mencapai levelnya, tetapi bahkan sempoa membutuhkan latihan untuk belajar. Kalkulator, jika kamu tidak keberatan dengan kalkulator bekas dari tokoku, aku bisa menjual satu untuk 6 tembaga besar. Kamu hanya ingin satu untuk kalian berdua, kan? Ya, aku mohon. Kami mengetuk kartu guild dengan Beno, masing-masing dari kami memberinya 3 tembaga besar. Dia kemudian memberi kami kalkulator. Sekarang kita bisa berlatih menggunakan kalkulator, Lutz. Ya, ada hal lain yang ingin ditanyakan. Tanya Beno, yang mengingatkanku. Oh,
Kami perlu memesan suketa seukuran kertas kontrak sebelum musim semi, tapi tulis saja pesanan suplaimu. Mark sudah tahu kemana harus membawanya, jadi serahkan itu padanya. Apa? Tapi, Mark telah mengatakan bahwa, jika aku tidak mengirimkan sendiri pesanan suplai dengan rincian yang menyertainya, aku hanya akan menyalahkan diriku sendiri jika terjadi kesalahan. Seharusnya aku tidak menyerahkan semuanya padanya. Ada hal lain yang aku inginkan darimu. Ayo sekarang, tulis pesanan suplai. Atas dorongan Beno, aku mengeluarkan set tulisan pesanan suplai dari tas jinjingku. Aku hanya punya satu papan lagi untuk menulis pesanan suplai. Paman. Beno, aku kehabisan papan untuk pesanan suplau. Ya, karena kamu memesan banyak barang. Ambil lebih banyak. Terima kasih. Juga, aku hampir kehabisan tinta. Kami telah menggunakan banyak tinta untuk menulis banyak pesanan suplai dan menguji seberapa baik hasilnya dengan berbagai lembar kertas eksperimental. Setelah mendengar permintaanku, mulut Beno berkedut. Aku ingin menagihmu untuk itu tapi, ya tentu saja. Anggap saja itu bagian dari investasi awalku, katanya, yang membuatku ingat. Otto mengatakan bahwa tinta cukup mahal sehingga anak-anak kecil umumnya tidak bisa memakainya. Aku belum pernah mendengar harga sebenarnya, jadi aku dengan takut-takut menanyakannya. Ini mungkin tidak sopan bagi aku, tetapi jika kau menagih aku untuk itu, berapa harga tinta? Sekitar 4 perak kecil. Lutz dan aku tidak mampu membelinya bahkan jika kami menggabungkan tabungan. Jangan sia-siakan itu. Benar. Tentu saja tidak. Aku ingin menggunakan tinta untuk pembuatan bukuku, tetapi aku harus menyerah untuk membelinya sendiri. Menggunakan sisa pena jelagaku akan jauh lebih baik. Aku mencoret pesanan suplaiku. Aku sudah terbiasa menulisnya pada titik ini. Ujung penaku membulat dalam waktu singkat, jadi aku meminta Lutz menajamkannya. Kami kemudian meminta pada Beno selembar kertas kontrak berukuran rata-rata, mengukurnya, dan kemudian menulis lebih banyak pesanan suplai berdasarkan informasi itu. Beno melihat pesanan suplai yang baru saja aku tulis dan matanya melebar. Tidak ada satupun kesalahan tata bahasa atau salah tulis. Aku akan memberikannya kepada Mark. Dan main, aku akan mendapat banyak masalah seperti halnya darimu jika kertasnya tidak dibuat. Jadi jangan terlihat terlalu khawatir, aku akan pastikan ini berhasil. Jika Beno mengatakan dia akan memastikan itu berhasil, yah, aku bisa percaya itu. Aku menghela nafas lega dan mengemasi barang-barangku. Apakah hanya itu yang ingin kamu bicarakan? Iya, aku mengangguk, dan segera Beno duduk tegak, ekspresinya mengeras. Lutz dan aku sama-sama menegakkan tubuh, merasakan bahwa dia akan membicarakan bisnis. Baik, main, aku ingin bicara denganmu tentang cairan pembersih rambut yang kau ceritakan kepadaku. Aku telah memberitahu Beno cara membuat sampo serbaguna sederhana saat kami bereksperimen dengan kertas dan meminjam kunci workshop. Karena aku telah sepenuhnya menyerahkan hak atas sampo melalui sihir kontrak, aku tidak tahu mengapa dia membahasnya sekarang. Aku memiringkan kepalaku dengan bingung dan Beno melanjutkan, terdengar dalam masalah. Kamu bilang Meril memiliki minyak terbaik untuk itu, jadi aku menunggu sampai musim ini untuk mulai membuatnya. Tapi musim Meril hampir berakhir, bukan? Kamu belum mulai. Lutz dan aku saling tatap. Memang, musim Meril hampir berakhir. Keluargaku telah mengumpulkan banyak Meril dan sedang dalam proses membuat lebih banyak sampo. Beno begitu terobsesi dengan keuntungan sehingga aku berasumsi dia telah membuatnya dan menjual banyak. Kau salah paham. Aku membeli sejumlah besar buah dan meminta workshop tertentu untuk mulai membuat cairan, bahkan mengikuti instruksimu, tapi barang-barang itu tidak berubah seperti yang kau miliki. Apa kau tahu kenapa? Kata Beno, membuat alisku secara refleks berkerut. Untuk membuat sampo, kau hanya perlu menghancurkan buah, memeras minyaknya, dan menambahkan beberapa ramuan. Aku tidak tahu di mana ada ruang untuk kesalahan dalam proses itu. Lutz telah membantuku membuatnya cukup sering bahkan dia bingung. Aku tak tahu harus berkata apa. Proses pembuatannya tidak terlalu rumit. Aku bisa memikirkan berbagai cara untuk memperbaiki sampo dengan bahan-bahan tertentu, tapi aku tidak tahu bagaimana seseorang bisa gagal membuatnya sejak awal. Tuuli dan Lutz sama-sama bisa membuat sampo yang tepat sendiri tanpa panduan apapun dariku.
Aku tidak ingin mengirimmu ke sana di mana orang bisa melihatmu, tapi jika aku tidak menyelesaikan cairan itu akan melanggar kontrak sihir kita. Apa kau bisa ikut aku ke workshop? Melanggar kontrak sihir akan membawa hukuman berat dan, dalam skenario terburuk, kau mungkin mati. Khawatir akan nyawaku, aku segera berkata, oke, tapi Lutz meraih lenganku. Main, kau tidak cukup sehat untuk itu sekarang. Kamu tidak dalam kondisi bagus sekarang, ingat. Lutz benar, tapi jarang bagiku untuk berada dalam kondisi baik di sekitar waktu seperti ini. Saat cuaca sedingin ini, aku bisa demam kapanpun, dimanapun. Aku takkan pernah menyelesaikan apapun jika aku tidak hanya puas dengan tidak demam, menjadi cukup sehat untuk pergi ke berbagai tempat. Tapi kita tidak tahu berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk berada dalam kondisi baik, dan sudah ada sedikit salju yang turun, jadi kita harus pergi sekarang mumpung aku tidak demam. Aku mengerti, tapi Lutz mulai khawatir dan Beno dengan lembut mengetuk kepalanya untuk menenangkannya. Jangan terlalu memusingkannya, Lutz. Dia tidak akan berjalan, aku akan menggendongnya. Lagi pula aku tidak tahan untuk memperlambat langkahnya. Yah, kurasa tidak apa-apa, kata Lutz, jadi Beno sekali lagi akhirnya menggendongku. Mengapa proses pembuatan sampo gagal? Aku tidak tahu, itu tidak pernah gagal untuk aku sebelumnya. Apakah aku bisa mengetahuinya?